8 makanan ini jadi racun jika ditaruh di kulkas terlalu lama. Simak videonya. Dukung saya dulu dengan like, subscribe, dan komentar di bawah sebelum kita bongkar rahasianya. Bapak Ibu usia berapa dan dari kota mana? Tulis di komentar, biar kita bisa saling sapa dan doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pejuang kesehatan yang saya cintai, hari ini izinkan saya mengajak Anda berhenti sejenak. Jangan terburu-buru membuka kulkas di rumah sebelum mendengarkan penjelasan ini sampai selesai, karena bisa jadi apa yang selama ini Anda anggap sebagai penyelamat makanan justru sedang menjadi sumber masalah kesehatan yang tak pernah Anda duga. Di balik pintu kulkas yang tampak bersih dan berkilau, tersimpan bahaya yang tidak terlihat mata. Bahaya yang bisa mengendap pelan-pelan, lalu menyerang tubuh tanpa memberi tanda peringatan sedikit pun. Bayangkan, setiap kali Anda membuka kulkas, Anda merasa aman. Udara dingin terasa menenangkan, wadah makanan tersusun rapi, dan semuanya tampak bersih. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang diam-diam bekerja. Mikroba, jamur, dan racun yang tak terlihat mulai berproses di dalam makanan yang Anda simpan. Makanan yang awalnya sehat dan bergizi perlahan kehilangan kesegarannya, berubah struktur kimianya, dan tanpa Anda sadari menjadi bom waktu yang siap mengancam kesehatan keluarga. Bagaimana jika saya katakan bahwa makanan yang Anda simpan semalaman saja di dalam kulkas bisa berubah menjadi racun bagi tubuh? Bahwa yang tampak aman dan lezat sesungguhnya sedang membawa zat berbahaya yang bisa merusak hati, mengganggu ginjal, dan memperlambat kerja sistem pencernaan. Dan yang lebih menakutkan, racun itu tidak memiliki bau, tidak memiliki rasa, tidak mengubah warna, tetapi secara perlahan meracuni tubuh dari dalam. Ia masuk bersama suapan yang Anda kira sehat, mengalir bersama darah, dan bekerja dalam diam. Inilah kenyataan yang jarang dibicarakan. Sebuah kebenaran pahit yang tersembunyi di balik keseharian kita. Kulkas yang kita percaya sebagai penjaga kesegaran makanan, ternyata juga bisa menjadi sarang penyakit jika digunakan tanpa pengetahuan yang benar. Hari ini kita akan membuka mata bersama, memahami bagaimana kebiasaan sederhana, seperti menyimpan makanan di kulkas terlalu lama, dapat menjadi bumerang bagi kesehatan kita sendiri. Anda mungkin berpikir, bagaimana mungkin makanan yang disimpan di kulkas bisa berubah menjadi racun? Bukankah kulkas justru dibuat untuk menjaga makanan agar tetap segar dan tidak cepat basi? Pertanyaan itu sangat wajar, karena selama ini kita tumbuh dengan keyakinan bahwa semakin lama makanan disimpan di suhu dingin maka semakin aman untuk dikonsumsi. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Di balik suhu dingin yang terasa menenangkan, terdapat proses biologis dan kimiawi yang tetap berjalan, hanya saja berlangsung secara perlahan. Makanan yang terlihat baik belum tentu masih aman, karena ada zat dan mikroorganisme yang tetap hidup dan berkembang, walau berada dalam suhu rendah. Saya tidak sedang menakut-nakuti, tetapi menyampaikan sebuah kebenaran yang sering diabaikan. Selama lebih dari 30 tahun saya mendampingi para lansia di berbagai daerah Indonesia, dari kaki Gunung Kerinci hingga pesisir utara Jawa. Saya melihat satu pola yang sama berulang kali. Mereka yang paling rajin menjaga pola makan, yang selalu memilih bahan segar dan menghindari makanan instan, justru sering datang dengan keluhan yang sulit dijelaskan. Perut terasa begah, badan lemas, pencernaan tidak nyaman. Padahal mereka tidak pernah makan sembarangan. Setelah ditelusuri, sumber masalahnya seringkali berasal dari cara mereka menyimpan makanan. Kulkas memang membantu memperlambat proses pembusukan, tetapi tidak menghentikan kehidupan mikroorganisme di dalamnya. Ada bakteri dan jamur tertentu yang justru bisa bertahan, bahkan berkembang, di suhu dingin. Beberapa di antaranya menghasilkan racun halus yang tidak tercium dan tidak terasa, namun sangat berbahaya bagi organ vital seperti hati dan ginjal. Makanan yang terlihat segar dari luar bisa saja sudah mengalami perubahan di tingkat mikroskopis. Itulah sebabnya,
Banyak orang yang merasa dirinya makan sehat, padahal tanpa sadar sedang menumpuk racun di dalam tubuh sedikit demi sedikit setiap hari. Hari ini saya, Dr. Susilo, akan membongkar 8 jenis makanan yang sangat umum disimpan di kulkas, tetapi justru berpotensi menjadi sumber racun jika dibiarkan terlalu lama. Saya akan jelaskan satu persatu dengan bahasa sederhana, agar Bapak dan Ibu bisa memahami dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi pada makanan di dalam kulkas. Lebih dari itu, saya juga akan bagikan cara paling aman untuk menyimpannya, agar Anda dan keluarga bisa tetap sehat, bugar, dan terlindungi dari bahaya yang tersembunyi di balik pintu kulkas rumah Anda. Selamat datang di channel Lansia Sejahtera, sebuah ruang yang saya dedikasikan untuk membantu para orang tua Indonesia menjalani masa tua dengan bahagia, penuh semangat, dan tetap sehat tanpa bergantung pada obat-obatan. Di sini, kita tidak hanya membahas tentang penyakit dan pengobatannya, tetapi juga membangun kesadaran baru tentang bagaimana menjaga tubuh agar tetap kuat, pikiran tetap tenang, dan hati tetap bahagia meskipun usia terus bertambah. Saya percaya bahwa masa tua bukanlah akhir dari semangat hidup, melainkan masa untuk menikmati hasil dari kebiasaan sehat yang telah kita tanam selama ini. Perkenalkan, saya Dr. Susilo, seorang dokter yang telah lebih dari 30 tahun mendampingi para lansia dari berbagai daerah di Indonesia. Dari desa-desa kecil di lereng gunung hingga kota-kota besar yang ramai, saya telah menyaksikan begitu banyak kisah perjuangan dan harapan. Setiap pertemuan dengan pasien lansia selalu mengingatkan saya bahwa usia bukan penghalang untuk hidup sehat, asal kita mau belajar dan memperbaiki kebiasaan kecil dalam keseharian. Pengalaman panjang inilah yang membuat saya ingin berbagi pengetahuan dan membuka mata masyarakat terhadap hal-hal sederhana yang sering diabaikan, tetapi sangat berpengaruh terhadap kesehatan di usia lanjut. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, utama saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama membangun komunitas lansia sejahtera yang lebih luas. Tekan tombol suka, berlangganan, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan setiap video penting yang bisa menyelamatkan kesehatan keluarga. Tuliskan juga di kolom komentar dari kota mana Anda menonton, dan jujurlah, makanan apa yang paling sering Anda simpan di kulkas saat ini? Mari kita berbagi pengalaman, saling mengingatkan, dan saling menguatkan. Karena bisa jadi sesuatu yang terlihat sepele, justru menyimpan ancaman tersembunyi bagi kesehatan yang kita cintai. 8 makanan yang jadi racun di kulkas. 1. Nasi sisa. Kebiasaan menyimpan nasi sisa di dalam kulkas sudah menjadi hal yang sangat umum di hampir setiap rumah tangga. Setelah makan malam, nasi yang masih tersisa biasanya dimasukkan ke dalam wadah dan disimpan di kulkas agar tidak terbuang sia-sia. Keesokan paginya, nasi itu kembali dihangatkan atau digoreng untuk dijadikan sarapan. Banyak orang menganggap cara ini aman dan bahkan baik untuk menghemat pengeluaran. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa nasi yang tampak biasa itu sebenarnya bisa menjadi sumber bahaya bagi kesehatan. Di dalam nasi yang telah didinginkan dan disimpan terlalu lama, dapat tumbuh bakteri berbahaya bernama Bacillus cereus. Bakteri ini sangat tahan terhadap panas. Bahkan racun yang dihasilkannya tidak akan hilang meskipun nasi digoreng atau dipanaskan kembali dengan suhu tinggi. Ketika racun dari bakteri ini masuk ke dalam tubuh, efeknya dapat menyebabkan gangguan pencernaan yang cukup berat. Perut terasa melilit, mual, muntah, bahkan diare dapat muncul beberapa jam setelah nasi itu dikonsumsi. Gejala ini seringkali dianggap sepele dan disalahartikan sebagai masuk angin. Padahal sebenarnya tubuh sedang bereaksi terhadap racun yang terbentuk di dalam nasi sisa tersebut. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Subandi, seorang pensiunan guru berusia 71 tahun dari kota Semarang. Beliau datang dengan keluhan perut terasa perih dan sering mual setiap pagi. Setelah diperiksa, ternyata beliau memiliki kebiasaan rutin membuat nasi goreng dari nasi sisa malam sebelumnya. Setelah beliau berhenti melakukan kebiasaan itu dan hanya mengonsumsi nasi yang baru dimasak, kondisi kesehatannya berangsur membaik. Oleh karena itu,
Jika memang harus menyimpan nasi, pastikan nasi tersebut segera didinginkan setelah matang dan disimpan tidak lebih dari 24 jam. Jangan pernah membiarkannya berhari-hari di kulkas karena yang tampak aman belum tentu benar-benar aman untuk tubuh Anda. 2. Sayur bayam yang sudah dimasak. Bayam merupakan salah satu sayuran yang sangat disukai oleh banyak orang karena rasanya yang lembut dan kandungan gizinya yang tinggi. Di dalamnya terdapat zat besi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk membantu pembentukan darah, serta menjaga daya tahan tubuh. Banyak orang menjadikannya menu harian, terutama bagi para lansia yang ingin menjaga kesehatan jantung dan mencegah anemia. Namun, di balik manfaat besar itu terdapat bahaya tersembunyi yang seringkali tidak disadari. Bayam yang sudah dimasak dan kemudian disimpan terlalu lama di dalam kulkas dapat berubah dari makanan sehat menjadi sumber racun berbahaya. Di dalam bayam terdapat zat alami bernama nitrat yang sebenarnya tidak berbahaya. Tetapi ketika sayur ini disimpan terlalu lama, terutama pada suhu dingin, bakteri dapat mengubah nitrat tersebut menjadi nitrit. Zat nitrit inilah yang berpotensi membahayakan tubuh, karena dapat bereaksi dengan asam lambung dan membentuk senyawa nitrosamin, yaitu zat kimia yang diketahui sebagai pemicu pertumbuhan sel kanker. Perubahan berbahaya ini tidak terlihat secara kasat mata. Warna bayam masih tampak hijau segar. Aromanya tidak berubah, bahkan rasanya pun tetap sama seperti semula. Inilah yang membuat banyak orang tidak menyadari bahaya yang sedang mengintai di balik sepiring sayur bayam yang tampak aman. Saya masih mengingat seorang pasien bernama Ibu Rini, seorang wanita berusia 64 tahun dari kota Bandung. Beliau sangat disiplin menjaga pola makan dan rajin mengonsumsi sayur bayam hampir setiap hari. Namun karena tinggal sendirian, Ibu Rini sering memasak dalam porsi besar agar bisa dimakan 2 hari berturut-turut. Kebiasaan itu tanpa disadari membuat kadar nitrit di dalam darahnya meningkat, yang ditandai dengan sering merasa pusing, lemas, dan kehilangan tenaga. Setelah dijelaskan bahaya yang ditimbulkan oleh bayam yang disimpan terlalu lama, beliau mulai mengubah kebiasaannya dengan memasak dalam porsi kecil dan selalu menghabiskannya pada hari yang sama. Sejak saat itu, keluhan yang beliau rasakan perlahan menghilang dan kesehatannya kembali stabil. 3. Tape singkong. Tape singkong adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang sangat digemari oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Rasanya yang manis, lembut, dan sedikit asam membuatnya menjadi camilan favorit, terutama bagi para lansia yang mencari makanan ringan dengan cita rasa khas. Namun di balik kelezatannya tidak banyak yang menyadari bahwa tape singkong merupakan hasil dari proses fermentasi alami yang sangat sensitif terhadap suhu. Di dalamnya terdapat mikroorganisme hidup seperti ragi dan bakteri baik yang bekerja secara aktif untuk menghasilkan rasa manis dan tekstur lembut pada tape. Proses fermentasi ini tidak berhenti begitu saja ketika tape dimasukkan ke dalam kulkas. Justru pada suhu dingin, arah fermentasi dapat berubah dan beberapa jenis mikroorganisme berbahaya dapat mulai tumbuh menggantikan mikroba, baik yang sebelumnya ada di dalamnya. Salah satu jenis jamur yang mampu bertahan hidup di suhu rendah adalah Aspergillus niger, jamur yang dapat menghasilkan racun mikotoksin berbahaya bagi tubuh manusia. Racun ini tidak terlihat oleh mata, tidak berbau, dan tidak mengubah rasa tape secara signifikan. Akibatnya, banyak orang tetap memakan tape yang telah disimpan beberapa hari di kulkas, tanpa menyadari bahaya yang sedang mereka telan. Saya masih mengingat seorang pasien bernama Ibu Rahma, seorang wanita berusia 66 tahun dari kota Solo. Beliau hampir pingsan karena mengalami diare hebat dan perut terasa melilit setelah memakan tape yang telah disimpannya selama 3 hari di kulkas. Ketika diperiksa, diketahui bahwa tape tersebut sudah mengandung jamur halus yang memproduksi racun mikotoksin di dalamnya. Sejak kejadian itu, Ibu Rahma berjanji untuk tidak lagi menyimpan tape di kulkas. Dia hanya membeli dalam jumlah secukupnya dan langsung menghabiskannya pada hari yang sama. Dari kisah ini, kita dapat belajar bahwa makanan hasil fermentasi seperti tape harus diperlakukan dengan hati-hati. Tape sebaiknya dimakan saat masih segar, karena ketika disimpan terlalu lama, terutama di suhu dingin, yang tersisa bukan lagi manfaatnya, melainkan potensi racun yang bisa merusak kesehatan tubuh secara perlahan.
4. Bawang merah kupas. Bawang merah merupakan bahan dapur yang hampir tidak pernah absen dari setiap masakan di rumah tangga Indonesia. Aromanya yang khas dan rasanya yang kuat menjadikannya bumbu dasar yang sangat penting dalam menciptakan cita rasa masakan yang lezat. Namun di balik manfaatnya yang besar, ada kebiasaan yang tanpa disadari dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Banyak ibu rumah tangga yang memiliki kebiasaan mengupas bawang merah dalam jumlah banyak sekaligus untuk menghemat waktu, lalu menyimpannya di dalam wadah tertutup di kulkas agar tetap segar dan siap digunakan kapan saja. Sekilas, cara ini tampak praktis dan efisien. Kan tetapi, kondisi kulkas yang lembab justru menciptakan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan jamur berbahaya. Di permukaan bawang yang telah dikupas, jamur dapat tumbuh dengan cepat dan menghasilkan racun yang dikenal dengan nama aflatoksin, yaitu zat berbahaya yang dapat merusak fungsi hati dan bahkan memicu kanker dalam jangka panjang. Saya masih mengingat dengan jelas kisah seorang pasien saya bernama Pak Ahmad, seorang pria berusia 68 tahun yang tinggal di kota Bekasi. Beliau datang ke klinik dengan keluhan sering merasa mual, pusing, dan cepat lelah. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, ditemukan bahwa fungsi hatinya mulai menurun. Awalnya tidak ada yang menyangka bahwa penyebabnya berasal dari kebiasaan sederhana di rumah. Namun setelah ditelusuri, diketahui bahwa istrinya memiliki kebiasaan rutin menyimpan bawang merah yang sudah dikupas di dalam kulkas selama berhari-hari, bahkan bisa sampai 1 minggu penuh. Dari luar, bawang tersebut masih tampak segar, tetapi di permukaannya sudah mulai tumbuh jamur halus yang tidak terlihat dengan mata biasa. Setelah kebiasaan itu dihentikan dan keluarga mulai menyimpan bawang merah di tempat yang kering, sejuk, dan memiliki sirkulasi udara yang baik, kondisi Pak Ahmad perlahan-lahan membaik. Dari pengalaman ini kita dapat belajar bahwa kebiasaan kecil yang tampak sepele bisa membawa dampak besar bagi kesehatan jika dilakukan tanpa pengetahuan yang benar. Bawang merah sebaiknya dikupas hanya ketika akan digunakan, karena kesegaran dan keamanannya jauh lebih terjamin ketika disimpan dalam bentuk utuh di luar kulkas. 5. Kentang. Kentang sering dianggap sebagai makanan yang menyehatkan dan mengenyangkan. Banyak orang memilih kentang sebagai pengganti nasi karena kandungan karbohidratnya yang tinggi, namun dianggap lebih ringan di perut. Namun tidak banyak yang menyadari bahwa cara penyimpanan kentang sangat memengaruhi kualitas gizinya. Banyak orang berpikir bahwa dengan menyimpannya di dalam kulkas, kentang akan tetap segar dan tahan lama. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Ketika kentang disimpan pada suhu di bawah 7 derajat Celcius, pati yang terdapat di dalamnya akan mulai berubah menjadi gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa. Perubahan kimia ini tidak terlihat oleh mata, tetapi memiliki dampak besar ketika kentang dimasak. Saat kentang tersebut digoreng, dipanggang, atau dibakar pada suhu tinggi, gula yang terbentuk akan bereaksi dengan asam amino alami dalam kentang dan menghasilkan senyawa kimia berbahaya bernama akrilamida. Senyawa inilah yang telah dikategorikan oleh para ahli sebagai zat karsinogenik atau pemicu kanker yang berbahaya bagi tubuh manusia. Saya masih mengingat kisah seorang pasien bernama Ibu Yuliana, seorang wanita berusia 70 tahun yang tinggal di kota Surabaya. Beliau sangat gemar membuat kentang goreng sendiri di rumah karena merasa lebih sehat dibanding membeli di luar. Untuk menghemat waktu, beliau menyimpan stok kentang mentah di kulkas agar tetap segar. Namun setelah beberapa bulan, Ibu Yuliana mulai sering mengeluh nyeri perut, terasa kembung, dan pencernaannya menjadi tidak teratur. Setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan penyakit berat. Tetapi pola makannya menunjukkan bahwa ia sering mengonsumsi kentang yang sudah disimpan lama di kulkas. Ketika kebiasaan itu dihentikan dan beliau mulai menyimpan kentang di tempat yang sejuk, kering, serta terlindung dari cahaya matahari, kondisi pencernaannya berangsur-angsur membaik. Dari kisah ini kita dapat belajar bahwa menjaga kesehatan tidak hanya tentang memilih bahan makanan yang bergizi, tetapi juga memahami cara penyimpanan yang benar. Kentang sebaiknya tidak disimpan di kulkas, melainkan di tempat yang gelap, kering, dan memiliki sirkulasi udara yang baik agar tetap aman
dan tidak berubah menjadi sumber racun yang membahayakan tubuh. 6. Minyak zaitun. Minyak zaitun dikenal sebagai salah satu jenis minyak yang paling menyehatkan di dunia. Banyak orang mengonsumsinya secara rutin karena percaya pada manfaatnya untuk menjaga kesehatan jantung, menurunkan kolesterol, dan melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Tidak sedikit pula yang menggunakannya untuk perawatan kulit, rambut, bahkan sebagai bagian dari pola makan harian. Namun ada satu kesalahan umum yang masih sering dilakukan, yaitu menyimpan minyak zaitun di dalam kulkas agar tahan lebih lama. Sekilas, tindakan ini tampak benar karena suhu dingin dianggap mampu memperlambat proses pembusukan. Padahal minyak zaitun justru sangat sensitif terhadap suhu rendah. Ketika disimpan di kulkas, minyak ini akan mengalami perubahan fisik dan kimia. Teksturnya menjadi menggumpal. Warnanya berubah menjadi keruh dan aroma khasnya perlahan menghilang. Yang lebih berbahaya, proses keluar masuk kulkas yang berulang kali membuat minyak zaitun mengalami oksidasi. Dan hal ini justru mempercepat kerusakan senyawa alami di dalamnya. Oksidasi pada minyak zaitun dapat menghancurkan kandungan polifenol dan antioksidan alami yang menjadi inti dari manfaat kesehatannya. Akibatnya, minyak yang seharusnya membantu melindungi pembuluh darah justru berubah menjadi sumber radikal bebas yang berbahaya bagi tubuh. Saya masih mengingat seorang pasien bernama Ibu Aminah. Seorang wanita berusia 63 tahun dari kota Surabaya. Beliau memiliki kebiasaan minum 1 sendok minyak zaitun setiap pagi karena percaya dapat menjaga stamina dan menurunkan tekanan darah. Namun tanpa disadari, beliau selalu menyimpannya di dalam kulkas. Setelah beberapa minggu, Ibu Aminah mulai merasakan perutnya terasa panas, mual, dan tidak nyaman. Setelah dilakukan pemeriksaan dan diskusi, diketahui bahwa minyak yang beliau konsumsi sudah mengalami perubahan kualitas akibat oksidasi. Setelah berhenti menyimpan minyak zaitun di kulkas dan mulai menaruhnya di botol kaca berwarna gelap, di tempat yang sejuk dan terhindar dari cahaya matahari, keluhannya perlahan menghilang dan tubuhnya terasa lebih segar. Dari pengalaman ini kita dapat belajar bahwa niat untuk menjaga kualitas makanan harus disertai dengan pengetahuan yang benar. Minyak zaitun tidak memerlukan suhu dingin, tetapi membutuhkan tempat penyimpanan yang stabil, agar manfaat kesehatannya tetap utuh dan tidak berubah menjadi bahaya tersembunyi bagi tubuh. 7. Coklat hitam. Coklat hitam dikenal sebagai makanan yang kaya akan manfaat bagi kesehatan, terutama karena kandungan flavonoid dan antioksidan alaminya, yang mampu melindungi jantung dan memperlancar aliran darah. Banyak orang memilih coklat hitam sebagai camilan sehat untuk menjaga suasana hati dan meningkatkan energi. Namun tidak banyak yang memahami bahwa cara penyimpanan coklat hitam sangat menentukan apakah manfaat tersebut akan tetap utuh atau justru hilang. Ketika coklat hitam disimpan di dalam kulkas, suhu dingin menyebabkan permukaannya berembun. Tetesan air kecil dari embun itu kemudian bereaksi dengan lemak kakao di dalam coklat dan membentuk lapisan putih yang disebut fat bloom. Lapisan ini bukan jamur, tetapi tanda bahwa struktur lemak di dalam coklat telah rusak. Kerusakan tersebut membuat tekstur coklat menjadi rapuh, rasanya tidak lagi lembut. Dan yang lebih penting, kandungan flavonoidnya menurun drastis. Zat antioksidan yang seharusnya melindungi tubuh dari radikal bebas justru menjadi tidak aktif. Akibatnya, coklat hitam yang semula sehat berubah menjadi makanan dengan lemak teroksidasi yang tidak lagi bermanfaat bagi tubuh. Saya pernah bertemu dengan seorang pasien bernama Ibu Kartini, seorang wanita berusia 65 tahun dari Yogyakarta. Beliau sangat gemar mengonsumsi coklat hitam setiap hari karena percaya dapat menjaga kesehatan jantungnya. Namun karena ingin membuat stok agar tahan lama, beliau menyimpannya di dalam kulkas selama berminggu-minggu. Ketika saya menjelaskan bahwa suhu dingin merusak struktur dan nilai gizi coklat, beliau terkejut dan mulai mengubah kebiasaannya. Sejak itu Ibu Kartini menyimpan coklat di tempat yang sejuk, kering dan terlindung dari sinar matahari. Hasilnya, coklat yang ia konsumsi tetap memiliki rasa dan manfaat terbaik untuk kesehatannya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa pengetahuan kecil tentang cara penyimpanan dapat membuat perbedaan besar antara makanan yang menyehatkan
dan makanan yang kehilangan seluruh kebaikannya. 8. Kopi bubuk. Kopi adalah salah satu minuman yang paling digemari di dunia, termasuk di Indonesia. Aromanya yang khas, rasanya yang kuat, serta kemampuannya untuk memberikan semangat menjadikannya bagian dari rutinitas banyak orang setiap pagi. Namun di balik kebiasaan menikmati kopi yang menenangkan, ada satu kesalahan umum yang sering dilakukan tanpa disadari, yaitu menyimpan kopi bubuk di dalam kulkas. Banyak orang berpikir bahwa suhu dingin akan membantu menjaga aroma dan kesegarannya agar tahan lebih lama. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Kulkas memiliki tingkat kelembapan yang tinggi, dan kondisi ini membuat butiran halus kopi mudah menyerap uap air dari udara di sekitarnya. Selain itu, kopi memiliki sifat alami yang mudah menyerap bau, sehingga ketika disimpan di kulkas bersama makanan lain seperti ikan asin, sambal, atau durian, aroma kopi akan bercampur dengan bau-bau tersebut dan mengubah cita rasanya secara perlahan. Lebih dari sekadar kehilangan aroma dan rasa. Menyimpan kopi di kulkas juga dapat menimbulkan risiko kesehatan. Butiran kopi yang lembab menjadi tempat yang ideal bagi pertumbuhan jamur mikroskopis yang tidak terlihat oleh mata. Jamur ini dapat menghasilkan racun berbahaya bernama ochratoxin A, yaitu senyawa yang diketahui dapat menyerang ginjal dan mengganggu fungsi tubuh dalam jangka panjang. Saya pernah menemui seorang pasien bernama Pak Darto, seorang pria berusia 68 tahun dari Malang, yang gemar minum kopi setiap hari. Beliau menyimpan kopi bubuk di kulkas agar tahan lebih lama. Tetapi setelah beberapa waktu, mulai sering merasa cepat lelah dan mengalami gangguan pada fungsi ginjalnya. Setelah dijelaskan bahwa penyimpanan kopi yang salah dapat menyebabkan kontaminasi jamur beracun, beliau segera mengganti kebiasaannya dengan menyimpan kopi di wadah kedap udara, di tempat yang kering dan sejuk, jauh dari sinar matahari langsung. Sejak itu, keluhannya perlahan berkurang, dan cita rasa kopinya pun kembali lebih nikmat seperti semula. Dari pengalaman ini kita belajar bahwa menjaga kesehatan bukan hanya soal memilih makanan atau minuman yang baik, tetapi juga memahami cara yang benar dalam menyimpannya, agar tetap aman dan bermanfaat bagi tubuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sering dengan bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak perubahan yang tidak selalu kita sadari. Sistem pencernaan yang dulu kuat kini mulai melemah. Asam lambung yang dahulu mampu membunuh berbagai bakteri berbahaya kini tidak lagi seefektif seperti saat muda. Begitu pula dengan sistem kekebalan tubuh yang perlahan menurun kemampuannya dalam melawan infeksi. Kondisi ini membuat tubuh kita menjadi jauh lebih rentan terhadap kuman, jamur, dan racun yang berasal dari makanan yang sudah tidak segar. Makanan yang mungkin tidak memberikan efek apapun pada orang muda bisa menjadi pemicu gangguan serius bagi orang lanjut usia. Disinilah letak pentingnya kehati-hatian. Karena apa yang tampak aman di mata kita, belum tentu benar-benar aman bagi tubuh yang sudah mulai menua. Selama bertahun-tahun saya mendampingi banyak pasien lansia di berbagai daerah, saya melihat bahwa sebagian besar dari mereka memiliki kebiasaan yang serupa. Mereka ingin berhemat, ingin menghindari pemborosan sehingga seringkali menyimpan makanan terlalu lama di dalam kulkas. Mereka berpikir bahwa dengan begitu makanan akan tetap baik, tidak basi, dan masih bisa dikonsumsi kapan saja. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Kulkas tidak mematikan bakteri. Ia hanya memperlambat proses pertumbuhan mikroba tersebut. Banyak jenis bakteri dan jamur yang masih bisa hidup dalam suhu dingin, bahkan berkembang perlahan tanpa kita sadari. Akibatnya ketika makanan itu kembali dikonsumsi, tubuh akan menerima paparan racun yang terbentuk selama penyimpanan. Inilah sebabnya mengapa banyak orang yang merasa sering mual, perut kembung, atau memudah lelah tanpa tahu penyebab pastinya. Mulai hari ini, mari kita bersama-sama memperbaiki kebiasaan kecil yang selama ini mungkin dianggap sepele. Jangan menunggu sampai tubuh memberikan tanda bahaya, baru kita menyadari kesalahannya. Mulailah dengan langkah sederhana, masak secukupnya untuk kebutuhan hari itu saja. Jika masih ada makanan tersisa, sebaiknya segera habiskan dalam waktu yang wajar, dan jangan dibiarkan berhari-hari di kulkas. Selain itu,
Biasakan untuk selalu memperhatikan kondisi makanan sebelum dikonsumsi, baik dari aroma, tekstur, maupun warnanya. Ingatlah bahwa tujuan utama dari makan bukan sekadar untuk kenyang, tetapi untuk memberikan energi dan menjaga keseimbangan tubuh agar tetap sehat dan bertenaga. Bapak dan Ibu yang saya cintai, jangan biarkan niat baik untuk berhemat justru berubah menjadi bumerang yang merugikan kesehatan. Tidak ada yang lebih berharga daripada tubuh yang sehat. Uang bisa dicari kembali, tetapi kesehatan yang hilang membutuhkan waktu panjang untuk dipulihkan. Mulailah dari kebiasaan yang sederhana hari ini. Belilah bahan makanan secukupnya, olah dengan penuh kesadaran dan konsumsi dengan rasa syukur. Dengan perubahan kecil ini, kita dapat melindungi diri dan keluarga dari bahaya yang sering kali datang tanpa disadari. Kulkas memang membantu kehidupan kita, tetapi jangan sampai kita menyerahkan sepenuhnya kendali kesehatan kepada mesin. Kesadaran dan pengetahuan kitalah yang menjadi benteng terbaik untuk hidup panjang, sehat, dan sejahtera di masa tua. Sekarang saya ingin Bapak dan Ibu melakukan satu hal yang sederhana tetapi sangat penting. Luangkan waktu sejenak untuk berdiri dan buka kulkas di rumah Anda. Lihat dengan jujur apa yang ada di dalamnya. Perhatikan apakah masih ada nasi sisa dari kemarin, sayur bayam yang sudah dimasak 2 hari lalu, atau mungkin tep singkong yang disimpan karena sayang untuk dibuang. Mungkin Anda tidak pernah mengira bahwa benda-benda kecil di dalam kulkas itu bisa menjadi sumber racun yang perlahan-lahan melemahkan tubuh. Namun hari ini, dengan pengetahuan yang sudah Anda miliki, Anda memiliki kendali untuk mencegahnya. Singkirkan makanan yang sudah terlalu lama disimpan, bersihkan wadah penyimpanan, dan mulailah memperlakukan kulkas bukan sebagai tempat penampungan makanan, tetapi sebagai alat bantu untuk menjaga kesehatan keluarga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesehatan bukan hanya tentang berobat atau meminum suplemen, tetapi tentang kesadaran dan kedisiplinan dalam hal-hal kecil seperti ini. Ketika kita menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh, kita sedang memperpanjang usia, menjaga kekuatan, dan memberikan contoh baik bagi anak serta cucu kita. Jangan biarkan kebiasaan yang tampak sepele berubah menjadi ancaman besar bagi kesejahteraan keluarga. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk memulai perubahan. Mulailah dengan langkah sederhana, dan biarkan tubuh Anda merasakan perbedaannya. Tidak ada yang lebih berharga daripada tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang. Jika apa yang saya sampaikan hari ini membuka mata Anda dan membuat Anda lebih berhati-hati terhadap makanan di rumah, bantu sebarkan pesan ini. Tekan tombol suka, bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan tetangga Anda, agar semakin banyak orang yang terselamatkan dari bahaya yang tersembunyi di balik pintu kulkas mereka sendiri. Tulis di kolom komentar kalimat sederhana namun penuh makna. Saya siap hidup sehat tanpa racun kulkas. Dan jangan lupa sebutkan kota tempat Anda menonton. Mari kita bersama-sama membangun komunitas lansia sejahtera. Sebuah gerakan dari Sabang sampai Merauke untuk menciptakan masa tua yang lebih sehat, bahagia, dan penuh semangat. Semoga Tuhan senantiasa melindungi setiap langkah kita menuju hidup yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.